Koneksi antar materi, modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin oleh Dewi Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih untuk pendamping yang hebat, yaitu Bapak Fasilitator Muhammad Kusdi MPD serta pengajar praktek Ibu Sri Widodo Puji Lestari SPD. Pertanyaan pemantik. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Bagaimanakah nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Kaitan kutipan di atas dengan pembelajaran modul 3.1, seorang guru seringkali dihadapkan pada situasi dilema etika, di mana kita lebih mengutamakan drilling ataukah kita memberikan pembelajaran yang bermakna, di mana peserta didik diberikan pengalaman melewati proses pembelajaran dibanding hanya sekedar teori untuk dihafalkan, serta diberi bekal untuk dapat menerapkan ilmunya pada kehidupan kontekstualnya kelak. Setiap keputusan yang kita ambil dalam situasi apapun, termasuk situasi dilema etika, pastilah berdasarkan nilai-nilai yang kita anut dalam hidup kita. Keputusan tersebut tentu saja berpengaruh pada lingkungan kita. Oleh karena itu, nilai dan prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan haruslah nilai-nilai yang bersumber pada kebajikan. Dalam kaitannya sebagai seorang guru, keputusan kita pun harus selalu berpihak pada murid, sehingga segala keputusan yang kita nantinya akan berdampak positif bagi dirinya dan lingkungan sekolah. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran kita adalah teladan bagi murid-murid kita. Oleh karena itu, kita mengambil keputusan harus memiliki dasar yang benar, yaitu berpihak pada murid, bersumber pada nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Selain itu, kita juga dapat menyertakan murid dalam pengambilan keputusan. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Rangkuman kesimpulan pembelajaran. Koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sesuai dengan Pratap Tiloka dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, setiap pengambilan keputusan dilakukan seorang pemimpin yaitu dapat menjadi teladan yang baik. Hasil keputusan yang diambil harus selalu berpihak pada murid, selalu memberikan motivasi dan mendorong kolaborasi berbagai pihak. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita akan sangat mempengaruhi setiap pengambilan keputusan yang kita lakukan dalam situasi apapun. Hal ini juga akan berdampak bagi lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memilih nilai-nilai mana yang akan kita anut dalam kehidupan kita. Salah satu nilai kebajikan yang sangat mempengaruhi kebajikan kita dalam pengambilan keputusan adalah keadilan dan tanggung jawab. Selain itu, sebagai seorang guru penggerak, kita harus senantiasa mengingat nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Melalui proses coaching, pengambilan keputusan melalui 9 langkah pengujian dapat lebih efektif dilakukan, apalagi jika dilakukan secara kolaborasi dengan berbagai pihak. Kemampuan coach dalam mengambil keputusan yang bijak dapat dieksplorasi dan dimaksimalkan dengan proses coaching. Coach berperan membantu coach menemukan keputusan yang tepat dari pihak para murid sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang diambil oleh seorang pendidik? Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Di lingkungan saya, tantangan terbesar dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan dilema etika adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah ada dan terus-menerus dilakukan, sehingga menjadi budaya walaupun hal tersebut sudah tidak relevan dan bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sangat mempengaruhi setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu perlu adanya perubahan paradigma supaya setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid-murid kita yang berbeda-beda? Sebagai seorang guru atau pemimpin pembelajaran, setiap keputusan yang kita ambil akan berdampak bagi murid. Oleh karena itu, kita harus mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid kita, supaya dapat memutuskan pembelajaran yang tepat untuk murid kita yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita dapat menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu melalui pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid akan semakin merdeka dalam belajar. Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus berhati-hati dan melakukan peninjauan dari berbagai aspek, karena keputusan yang nantinya akan diambil sangat berdampak pada kehidupan muridnya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu melakukan langkah-langkah pengujian yang sistematis sebelum keputusan diambil. Selain itu, pengambilan keputusan yang diambil harus disesuaikan dengan paradigma serta prinsip yang tepat. Pemahaman saya tentang modul 3.1 ini adalah terdapat perbedaan mendasar antara dilema etika, benar lawan benar, serta pijakan moral, benar lawan salah. Dalam mengidentifikasi perbedaan tersebut, kita perlu memahami dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Hal di luar dugaan yang saya dapatkan pada modul ini adalah adanya opsi dilema untuk mencari solusi di luar dua pilihan yang ada, sehingga muncul solusi kreatif serta permasalahan dilema etika yang terjadi. Pernah sebelum mempelajari modul ini, ketika dihadapkan pada situasi dilema etika, saya langsung mengambil keputusan tidak memperhatikan paradigma yang muncul dan tanpa melakukan langkah-langkah pengujian terhadap keputusan tersebut. Setelah mempelajari modul ini, saya kemudian menyadari bahwa dalam proses pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan paradigma prinsip setelah melakukan langkah-langkah pengujian terhadap keputusan yang akan diambil, supaya nantinya keputusan tersebut sesuai dengan nilai-nilai kebajikan serta dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada murid. Apa yang saya pelajari dalam modul ini beri dampak besar bagi saya ketika menghadapi situasi dilema etika. Sebelumnya, ketika saya mengambil keputusan, hanya berpikir untuk hasil akhir dan merujuk pada peraturan yang berlaku. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa ternyata proses pengambilan keputusan ternyata memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan harus memperhatikan paradigma yang tepat, prinsip yang sesuai, serta melakukan pengujian terhadap keputusan yang akan diambil. Bagi saya, materi dalam modul ini sangatlah penting karena berkaitan dengan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan memahami paradigma, prinsip, dan langkah-langkah dalam pengambilan
serta pengujian keputusan, seorang pemimpin akan lebih bijak ketika mengambil keputusan pada saat menghadapi situasi dilema etika maupun juga moral.